Selamat pagi Pak Harun. Ini yang mau saya tanyakan, mau ingin mengharapkan sesuatu dari ibu, maksudnya memberikan sebuah gambaran, ya kan? Iya, sebenarnya apa Pak Harun? Itulah dia, Bu. Jadi gini, Bu, selama ini kan saya membawakan mata pelajaran penjas. Jadi di dalam proses pembelajaran tersebut, pas pada waktu di ulangan mid semester, ya kan? Jadi anak-anak tersebut masih banyak yang belum bisa menguasai proses pembelajaran dasar, ya kan? Contoh misalnya di bagian sepak bola, ya kan? Atau bagian bola voli. Contoh misalnya di bagian bola voli lah, ya kan? Jadi pas di waktu proses pembelajaran aktif misalnya, ya kan, anak-anak tersebut itu merasa meyakinkan bahwasanya anak itu sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran tersebut, ya kan? Jadi pada saat saya ajari anak-anak tersebut bisa menanggapi, pada saat itu juga bisa melaksanakan, ya kan? Tapi setelah adanya waktu yang cukup lama antara jarak proses pembelajaran dengan proses mid semester, ketika pas pada waktu praktek mid semester saya ulangi kembali karena proses pembelajarannya tadi sudah lewat bola voli, kemudian dilanjut oleh bola basket, ya kan? Tiba-tiba di pertanyaan itu prakteknya saya laksanakan, mencoba praktek kepada anak-anak untuk melaksanakan kegiatan praktek di bola voli. Anak-anak tersebut banyak yang salah dan banyak yang lupa. Jadi menurut saya itu, apalah kira-kira yang cocoknya saya laksanakan nantinya kepada anak-anak tersebut agar nanti proses pembelajaran saya bisa dikuasai anak-anak tersebut ketika di ujian semester nanti. Gitu. Berarti masalahnya di sini biar anak-anak bisa menguasai materi itu pas di waktu ujian dengan nilai yang bagus. Iya. Itu masalahnya. Jadi menurut saya bagaimana lah rencana Bapak itu? Karena Bapak, saya dengar Bapak sudah melaksanakan usaha-usahanya kan untuk mencapai itu. Jadi dari Bapak rasa memang itu sudah efektif apa belum? Memang kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya kita hitung masalah waktu, memang namanya proses pembelajaran kan berapa jam lah kita untuk mengajar, ya kan? Nah, kemudian pulanglah, ya kan, tergantung pelajaran lagi, ya kan? Setelah itu pulanglah ke rumah, entah apa kerja orang dia. Jadi kalau misalnya memang sudah ada terpikir dalam pikiran saya untuk membuat sebuah penambahan proses pembelajaran, tapi jangan maunya menyalahkan di waktu jam mata pelajaran biar nggak terganggu dengan proses pembelajaran ke kelas-kelas lain, ya kan? Misalnya jangan mengganggu dalam proses pembelajaran untuk satu hari, ya kan? Atau bisalah nanti saya laksanakan ini di luar jam mata pelajaran, atau saya bentuk seperti ekstra, ya kan? Kemudian atau saya pilih anak-anaknya mana yang kurang memahami dan tidak mengetahui, ya kan, saya pilih-pilihkan. Baru yang dua inilah menurut saya itu, menurut saya yang mau saya rencanakan. Apa ada kira-kira tambahan lagi menurut itu? Jadi kalau menurut saya begini. Itu sudah bagus sekali rencana Bapak itu. Mungkin Bapak bisa menambah cara lagi yang lebih efektif, atau mungkin saja menambahnya di membawa anak-anak ke lapangan lain, kan? Ke lapangan yang lain biar lebih pas, mungkin di sekolahnya agak pas nggak itu sarana prasarana? Memang ada lagi satu lagi gambar menurut saya. Apalagi kan masa-masa saat ini kan masa-masa digital namanya, kan?
apalagi kita yang barusan di masa pandemi itu ya kan, jadi terbentuklah sebuah program aplikasi pembelajaran digital ya kan, bisa kita pergunakan dari ruang guru, dari WA ya kan, dari YouTube ya kan. Kalau menurut saya, kalau misalnya saya praktekkan praktek dasar di bola voli, misalnya ya kan, saya rekam, kemudian saya upload ke YouTube, karena anak-anak tersebut sering sekarang melaksanakan kegiatan memegang HP ya kan, entah apa kerjaan orang itu. Alangkah baiknya kalau menurut saya, kalau misalnya saya buat proses pembelajaran di rekam video, saya upload, kemudian alamatnya, linknya tersebut saya kirim ke, saya bagikan ke anak-anak ya kan, kapan saja maunya waktu orang itu mau ditonton bisa dilaksanakan ya, baik dia di rumah ataupun di kebun, di sawah, karena kita kan dominannya kan di sini daerahnya daerah pertanian ya kan, daerah perkampungan pedesaan, yang otomatis kan kerjaan anak-anak pun sampai di rumah disuruh orang tua lagi ke ladang, ke sawah, ke kebun ya kan untuk kerja kan. Jadi pas di waktu senggang, waktu rehat orang itu kan bisa orang itu melihatnya walaupun hanya sekedar melihat ya kan. Kalau menurut ibu gimana gitu? Iya, udah bagus itu Pak. Saya rasa memang bagus sekali ide-ide Bapak ini. Terus kira-kira kalau memang itu keputusan Bapak, kira-kira kapan? Nah, itulah Bu ya kan, karena melihat dari proses pelaksanaan semester kita dekat, saya usahakanlah secepatnya Bu, entah besok lah Bu ya kan, saya bicarakan dulu kepada peserta didik ya kan, saya lihat dulu dari absennya, dari hasil penilaian tersebut ya kan, mana yang lebih perlu lagi dilulingkan atau diulangi kembali, dan mana lagi persenannya yang bisa untuk melihat secara online atau YouTube ya kan. Ya, istilahnya refleksi Bapak lah mengenai pembelajaran itu bagaimana ya, bagaimana cara mengatasinya kan. Seperti itulah Bu, kalau menurut saya kan. Jadi kalau proses di pembelajarannya ini nanti, agar nanti saya tidak terkendala, biar cara menilai anak tersebut ya kan, secepatnya lah Ibu atau besoknya saya laksanakan untuk memantau anak-anak itu. Udah. Ada lagi. Untuk sampai saat ini Bu, masih itulah pilihan saya. Udah terpecahkan berarti Bapak kan? Iya Bu. Ada strategi Bapak untuk memecahkan. Kan Pak? Memang saya bersyukur sekali Bu, bisa saya istilahnya curhat antara ibu dengan saya, masalah saya kan tentang pembelajaran ini kan, mana tahu masukan dari ibu nanti bisa saya istilahnya saya menjadikan sebuah motivasi ya kan, untuk bisa nanti merubah cara proses pembelajaran saya di kelas ya kan. Seperti itu. Terima kasih Bu atas bantuannya.